Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Huspa Inesi BP 20160006. Di sini saya sebagai moderator dan pembaca materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loren Niktasari, nomor BP 20160015. Di sini saya sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Amri, BP 20160016. Di sini saya sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Islamiyah, nomor BP 20160023. Di sini saya sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah, BP 20160005. Di sini saya sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hizatul Nadila, BP 20160024. Di sini saya sebagai pemateri. Baiklah, izinkan kami di sini membacakan materi tentang kecepatan Einstein. Materi pertama yaitu daya serap air. Daya serap air adalah kemampuan partikel bahan pangan untuk mengikat air. Daya serap air atau kapasitas penyerapan air digunakan untuk mengukur kemampuan tepung dalam menyerap air dengan cara disentrifuge, serta menentukan jumlah air yang tersedia untuk proses gelatinisasi pati selama pemasakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya serap air yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ukuran partikel air. Kemudian yang kedua, kadar air, dan yang ketiga, perbedaan kandungan kimia. Daya penyerapan cairan suatu substan adalah banyaknya cairan dalam gram per centimeter kubik yang dapat diserap oleh 1 gram substan. Daya penyerapan cairan atau bilangan Einstein adalah banyaknya air dalam gram yang dapat diserap secara maksimal oleh 1 gram substans setelah waktu maksimum 15 menit. Contoh, W sama dengan bilangan Einstein 4/1,3. Artinya, pada 1 gram substan setelah waktu 4 menit dapat menyerap air sebanyak 3,4 gram. Berikut merupakan alat Einstein yang telah dimodifikasi. Halim 1989. Baiklah, materi selanjutnya mengenai ukuran partikel. Ukuran partikel berhubungan dengan luas permukaan. Sifat ini sangat mempengaruhi sifat fisika, misalnya dari aspek termodinamika, kimia, seperti dari aspek kelarutan atau ionisasi, dan farmakologi dari suatu bahan obat, misalnya efek kerja dari zat tersebut. Yang kedua, ukuran partikel mempengaruhi pelepasannya dari bentuk-bentuk sediaan yang diberikan secara oral, topikal, parenteral, dan rektal. Yang ketiga, ukuran partikel mempengaruhi kekompakan tablet, kestabilan emulsi dan suspensi, atau kemudahan dalam pengocokan. Yang keempat, ukuran partikel memegang peranan dalam laju pengendapan pada sediaan suspensi, sehingga melihat ukuran partikel, maka suspensi dibagi menjadi 2 tipe, yaitu suspensi flokulasi dan suspensi deflokulasi. Yang terakhir, pada tablet dan kapsul, ukuran partikel menentukan sifat alir serta pencampuran yang benar dari granul. Selanjutnya, kadar air. Kadar air merupakan pemegang peranan penting, kecuali temperatur, maka aktivitas air mempunyai tempat tersendiri dalam proses pembusukan dan keletengikan. Kerusakan bahan makanan pada umumnya merupakan proses mikrobiologis, kimiawi, enzimatik, atau kombinasi antara ketiganya. Berlangsungnya ketiga proses tersebut memerlukan air, di mana air bebas yang dapat membantu berlangsungnya proses tersebut. Kadar air bahan menunjukkan banyaknya kandungan air per satuan bobot bahan.
Dalam hal ini terdapat dua metode untuk menentukan kadar air bahan tersebut, yaitu berdasarkan bobot kering atau dry basis dan berdasarkan bobot basah atau wet basah. Dalam penentuan kadar air, bahan pangan biasanya dilakukan berdasarkan obat basah. Dalam perhitungan ini berlaku rumus sebagai berikut. Ka sama dengan Wa per Wb dikali 100%. Selanjutnya, kandungan kimia. Senyawa kimia adalah zat kimia murni yang terdiri dari dua atau beberapa unsur yang dapat dipecah-pecah lagi menjadi unsur-unsur pembentuknya dengan reaksi kimia tersebut. Kandungan kimia sangat mempengaruhi daya serap air. Selanjutnya yaitu hubungan daya serap dengan sediaan tablet. Yang pertama yaitu daya serap air berhubungan dengan mekanisme hancurnya tablet. Yang kedua, penyerapan air oleh tablet merupakan tahan awal setiap proses desintegrasi. Yang ketiga yaitu daya serap tablet merupakan tahapan dari proses hancurnya tablet. Yang keempat, daya serap tablet dipengaruhi oleh ukuran partikel. Selanjutnya yaitu sifat alir. Sifat alir merupakan salah satu karakteristik yang penting dari granul, terutama untuk granul yang akan dicetak menjadi tablet. Sifat alir granul yang baik akan mempengaruhi proses pencetakan tablet. Dalam proses pembuatan tablet menggunakan serbuk atau granul yang memiliki sifat alir yang baik akan memperoleh keuntungan antara lain pengisian ruang cetak tablet akan akurat, dengan demikian akan menghasilkan variasi bobot yang lebih kecil. Reprodusibilitas pengisian ruang cetak baik. Selanjutnya yaitu pentingnya sifat alir. Evaluasi sifat alir sangat penting karena berhubungan dengan keseragaman pengisian ruang cetak yang akan mempengaruhi keseragaman bobot dan pada akhirnya mempengaruhi keseragaman kandungan zat aktif. Penguji yang diperoleh dapat mengalir dengan baik sehingga pada saat proses produksi granul dapat mengalir baik ke dalam dan menjamin keseragaman bobot granul pada saat proses pengempaan tablet. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang disolusi, yaitu uji disolusi merupakan suatu metode yang digunakan dalam pengembangan formulasi obat baru, yang mana memantau kualitas produk obat, menilai dampak potensial dari perubahan pasca persetujuan pada kasus kinerja produk, yang mana telah memprediksi kinerja in vivo dari produk obat. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi disolusi obat, yaitu kelarutan zat aktif dalam air diketahui sebagai salah satu dari berbagai faktor yang menentukan laju disolusi, yang mana faktor ini meliputi yaitu efek kelarutan obat. Kelarutan obat dalam air merupakan faktor utama dalam menentukan laju disolusi. Kelarutan yang besar menghasilkan laju disolusi yang cepat. Uji disolusi dilakukan sesuai USP 35 NF 30, yaitu dengan media buffer fosfat pH 6,8 pada suhu 37 lebih kurang 0,5 derajat Celcius menggunakan alat uji tipe 2 dengan kecepatan putar 50 rpm. Mekanisme disolusi. Proses disolusi terjadi ketika molekul obat dibebaskan dari fase padat atau bentuk sediaan dan akan masuk ke dalam fase larutan atau cairan tubuh. Secara fisikokimia, disolusi merupakan proses zat padat memasuki fase pelarut melalui proses multilangkah yang melibatkan berbagai reaksi heterogen antara fase solut-solut. Faktor yang harus diperhatikan dalam uji disolusi yaitu ukuran dan bentuk yang akan dipengaruhi laju dan tingkat kelarutan. Selain itu, sifat media pelarut juga akan mempengaruhi uji kelarutan. Hubungan antara absorpsi obat dengan kelarutan air.
Kecepatan absorpsi obat yang mudah larut dalam air hanya tergantung pada kesanggupannya dalam melintasi membran. Untuk obat-obat yang memiliki karakteristik sangat sukar larut atau praktis tidak larut dalam air, laju disolusi merupakan tahap yang menentukan atau rate limiting step dalam proses absorpsi. Semakin baik laju disolusi suatu obat, maka laju absorpsinya akan baik, sehingga efek farmakologis obat dapat tercapai dengan cepat. Salah satu cara untuk meningkatkan laju disolusi dan absorpsi obat yaitu dengan proses teknologi sistem dispersi padat. Baiklah Ibu dan teman-teman, mungkin hanya ini presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.